Oke. Sebelumnya izin masuk dulu ya. Ini suara saya terdengar tidak? Dengar Ki. Terdengar. Sebentar ya. Ini agak bermasalah di tempatku soundnya. Sebentar. Untuk share screen-nya udah kelihatan belum? Udah Ki. Halo, halo. Cek, cek. Share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah Ki aman. Oke. Sebentar ya. Oke, jadi sebelumnya izin masuk semuanya. Jadi saya diamanahi sebagai penutor statistika multivariat yang hari ini akan membahas untuk persiapan ujian di mata kuliah statistika multivariat besok. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materinya, kita intro dulu kali ya terkait kisi-kisi apa saja yang akan keluar di ujian besok sesuai dengan yang dibilang oleh Pamungkas. Nah, jadi yang pertama itu kan kita bakal mereview ulang tentang konsep dasar operasi matriks, yaitu ada transpose, terus ada inverse, dan perkalian dari suatu matriks ataupun sifat-sifat dasar dari operasi yang ada di matriks gitu. Terus yang kedua, kita juga akan membahas tentang bagaimana cara membuat atau mencari nilai dari rataan, variance dan covariance sampel, serta korelasi dari suatu sampel. Dan terus kemudian kita akan belajar mengenai satu rataan populasi yang tidak berpasangan dan satunya lagi itu secara berpasangan. Namun di materi yang terakhir ini saya sepertinya terlupa ya untuk memasukkan yang terakhir yaitu rataan populasi berpasangan. Jadi mungkin nanti saya akan kirimkan ulang revisinya di jam 11 malam. Oke. Nah, mungkin kita tanpa langsung lama-lama, kita masuk aja ya ke materi yang pertama. Jadi yang pertama terkait dengan univariat, bivariat, dan multivariat. Sebenarnya ini kita mengulang ya di ADS yang udah pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya, di mana analisis univariat adalah suatu bentuk analisis data yang paling sederhana. Data yang digunakan dalam analisis univariat ini hanya bersifat satu variabel saja. Misalkan disediakan variabel X1 yang mengindikasikan data-data dari suatu pembelian kuantitas buku yang dilakukan oleh orang-orang di suatu toko. Nah, dia dikatakan sebagai satu variabel saja karena variabel yang dimaksud adalah variabel pembelian suatu buku. Kemudian, analisis bivariat, analisis yang sering digunakan sebagai pengujian antara dua variabel yang berbeda. Jadi misalkan ada X1 dan X2, misalkan dalam contohnya itu adalah pupuk tanaman kali ya. Jadi misalkan ada pupuk tanaman dengan kadar yang tidak sama atau ada yang lebih rendah dan ada yang lebih tinggi, sehingga apa yang terjadi ketika pupuk tanaman tersebut ditunggu selama seminggu gitu ya. Apakah laju pertambahannya akan semakin cepat atau justru semakin lambat. Nah, itu termasuk ke dalam analisis bivariat, yaitu pengujian yang bermaksud untuk mengetahui apakah kedua variabel memiliki korelasi yang kuat atau lemah. Kemudian yang ketiga yaitu analisis multivariat yang akan sering kita bahas ke depan-depannya, yaitu merupakan bentuk analisis yang melibatkan tiga variabel atau lebih yang nantinya akan digunakan untuk beberapa kebutuhan seperti prediksi dan uji hipotesis. Nah, ini kan kita sebenarnya udah pernah ya di ADS, kita sering banget menguji apakah H0-nya diterima atau ditolak. Namun, saat di ADS kita hanya menggunakan hanya menggunakan dua variabel aja gitu. Jadi yang ini dimulai dari tiga variabel, sedangkan yang bivariat itu dimulai dari dua variabel. Itu merupakan pembeda dari analisis bivariat dan multivariat. Kemudian eh,
terkait pengaplikasian data multivariat itu sendiri. Di sini ada banyak ya, ada 5 poin yang disediakan oleh dosen, yaitu reduksi data, pengelompokan data, pengecekan hubungan antar variabel, pengujian hipotesis, dan prediksi. Nah, yang sering kita bahas itu adalah pengecekan hubungan antar variabel, kemudian ada pengujian hipotesis antara H0 dan H1-nya bagaimana, kemudian memprediksi apa yang akan terjadi jika H0-nya ditolak ataupun H0-nya diterima. Ini udah sering kita bahas ya dulu di ADS gitu. Nah, ini sebagai contoh yang di pengujian hipotesis, data pada banyaknya variabel yang digunakan untuk menyelidiki perbedaan elemen masyarakat di suatu daerah untuk menentukan dukungan pada salah satu dari beberapa calon kepala daerah. Misalkan tadi ada variabel X1 yang isinya entry data-data yang merupakan pembeda antara beberapa calon kepala daerah gitu. Itu merupakan eh, cara untuk menguji hipotesisnya, yaitu dari perbedaan elemen masyarakat di suatu daerah. Begitu juga dengan prediksi, yaitu pengukuran pada variabel akuntansi dan keuangan yang digunakan untuk mengembangkan metode untuk mengidentifikasi perusahaan asuransi properti berkewajiban yang berpotensi bangkrut gitu. Jadi dia memprediksi bagaimanakah perusahaan asuransi properti kewajiban yang ke depannya, apakah dia akan berpotensi untuk naik atau justru berpotensi untuk bangkrut. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan melakukan pengukuran pada variabel akuntansi dan keuangan. Ya, seperti yang ada di slide ini. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengenai analisis multivariat, yaitu data multivariat muncul setiap kali seorang peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan memilih sejumlah variabel yang diamati lebih dari satu. Kayak yang di awal tadi ya, bahwa analisis multivariat itu membutuhkan setidaknya tiga. Jika dua bivariat, jika tiga itu multivariat. Nah, kita akan menggunakan notasi X untuk menunjukkan nilai tertentu dari variabel acak ke K yang diamati hingga butir ke J. Mungkin kita langsung ke sini aja ya gambar ini. Jadi di sini ada variabel 1 yang memuat entry data di X11, X21 hingga XJ1. Jadi di variabel 1 ini ada beberapa entry data yang nanti kita inputkan, sehingga dari data-data tersebut nanti kita bandingkan bagaimana hubungan antara satu dengan variabel yang lainnya. Kemudian di variabel kedua juga seperti itu, ada entry data X12, X22 hingga XJ22, hingga dilakukan ke variabel ke K, atau variabel acak ke K ya tadi. Namun dalam sini kita lebih sering menggunakan variabelnya itu P. Jadi secara baris di item 1 ini dimulai dari X11 sampai dengan X1P. Namun secara kolom variabel satunya dimulai dari X11 hingga ke XN1. Nah, untuk memudahkan kita dalam memasukkan atau menginterpretasikan data, maka dibuatlah sebuah matriks X sama dengan seperti gambar ini. Jadi di sini lebih terlihat dengan jelas, misalkan ini kita asumsikan dia adalah variabel X1, ini adalah X2, kemudian dan seterusnya sampai dengan variabel acak ke P-nya, yaitu X1P. Nah, kemudian di sini untuk ada contoh ya, jadi suatu pengamatan bertujuan untuk menyelidiki sifat penjualan buku di suatu toko buku ternama dilakukan terhadap 4 pelanggan yang dipilih secara acak. Berdasarkan pengamatan tersebut, telah ditentukan fokus variabel yang digunakan, yaitu nilai pembelian dan kuantitas buku yang dibeli oleh pelanggan. Jadi di sini saya asumsikan nilai pembelian itu X1 dan kuantitas buku yang dibeli itu adalah X2. Jadi seperti yang digambar ini ya, bahwa di dalam X1 ini memuat entry data 520, 657, 357, dan 567. Sedangkan kuantitas bukunya adalah 3, 4, 3, dan 5. Tentukan elemen matriks X berdasarkan kasus tersebut. Elemen matriks itu yang saya buletin ini. Jadi X11, X12, X21 sampai dengan X42 ini adalah elemen matriks dari X. Dan caranya gimana? Kalau aku pribadi itu aku ubah dulu. Ini kan dalam bentuknya kan baris nih. Nah, ini aku ubah dalam bentuk kolom. Jadi dia X1, X2. Memuat 2 kolom, variabel X1 dan X2. Kemudian dimasukkan secara kolom ya, berarti 520, 657, 357, dan 367. Begitu juga dengan variabel X2, yaitu 3, 4, 3, dan 5.
Nah, dari sini kita tinggal pecah-pecah aja. Jadi ini 3, berarti ini ada di baris pertama, ya, ada di baris pertama dan kolom kedua. Jadi X12-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya yang 4 juga sama, dia ada di baris kedua dan kolom kedua. Berarti X22 sama dengan 4. Dan seterusnya. Ini terkait cara menentukan elemen matriks X berdasarkan kasus yang diberikan di soal. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada hal yang lebih penting ya, di mana kita harus hafal minimal setidaknya tulis digit sheet ya. Ada rataan sampel yang mana di sini X bar 1. Ini salah ya. Ini X bar K sama dengan 1/N sigma dari dari J sama dengan 1 sampai N XJ K. Nah, jadi ini untuk mencari rataan sampel yang diberikan gitu. Misalkan kita mau mencari X bar 2 gitu ya. Berarti nanti 1/N sigma dari J sama dengan 1 sampai N XJ, karena K-nya adalah 2 maka di sini XJ2. Artinya kita meneliti di kolom kedua dan baris ke J, kolom 2 dan baris ke J ya. Di baris ke J itu ada entry-entry data apa saja. Dan nanti kita inputkan ke dalam sigma ini tadi. Gitu. Kemudian ada varian dan covariance sampel. Varian XK kuadrat atau mungkin lebih biasa umumnya itu di SKK ya. Sama dengan 1/N-1 sigma dari J sama dengan 1 sampai N XJK dikurang X bar K kuadrat. Yang mana X bar K ini adalah rataan sampelnya tadi dari suatu variabel yang udah diberikan. Nah, selain varian, itu juga ada covariannya, yaitu SIK, di mana I dan K-nya ini berbeda, yaitu sama dengan 1/N-1 sigma J sama dengan 1 sampai N. Fungsinya itu ya XJI dikurang XI bar dikali XJK dikurang X bar K. Ini untuk rataan saat ke I, kemudian yang ini tuh rataan saat di K. Misalkan ini variabel 1, ini variabel kedua. Gitu. Jadi X bar 1, yang di sini X bar 2. Nah, hasil akhirnya atau output nanti yang akan kita simpulkan itu dalam bentuk matriks, bukan dalam bentuk perhitungan. Jadi misalkan kita ketemu S11-nya itu 0,04, S12-nya itu 0,06, kemudian S21-nya itu adalah 0,01, S22-nya 0,10. Nah, ini kita sajikan dalam bentuk matriks 2 kali 2, bergantung sama kolomnya. Kalau kolomnya ada 2, gitu, berarti nanti matriks S-nya itu adalah matriks yang berukuran 2 kali 2. Kalau misalkan ada 3 kolom atau 3 variabel, berarti matriks yang akan dihasilkan itu berukuran 3 kali 3. Dan seterusnya, bergantung dengan jumlah kolom yang nanti diberikan di persoalan atau di variabel. Kemudian yang terakhir itu adalah korelasi sampel, yaitu menguji kekuatan hubungan antara sampel-sampel acak yang udah kita teliti atau yang udah kita uji sebelumnya. Itu ini disebut dengan RIK. R-nya harus R kecil ya, bukan R besar, karena R besar itu nanti untuk di bagian matriksnya. Kalau R kecil itu untuk yang bagian perhitungannya, di mana rumusnya itu SIK per akar SII atau variansnya dikalikan dengan akar SKK. Ini nanti disesuaikan ya, I sama K-nya pasti beda. Dan perlu dicatat juga kalau misalkan ada R21 itu akan sama dengan R12 atau RIK sama dengan RKI. Begitu juga di variance dan covariance-nya, di variance-nya. Covariance-nya. Jadi kalau misalkan S12 itu sama dengan S21. Gitu ya. Nilainya akan sama dan perhitungannya cukup dituliskan rumusnya aja terus beri keterangan bahwa SIK sama dengan SKI. Kemudian contoh soal lagi, cuman soalnya masih sama ya seperti sebelumnya, cuman di sini suruh menentukan rataan, varians, dan covariance serta korelasi dari sampel, ini bukan sampel, dari kasus yang diberikan di soal gitu.
Soalnya masih sama, entry datanya juga masih sama, matriksnya juga masih sama. Dan di sini kita disuruh menentukan rataan, variance, covariance, dan korelasinya. Nah, di sini udah ada ya equation ya. Karena kalau kalau saya tulis kan ada Oke. total Oke. bacanya Tuh, di sensor. huruf K yang ada di X bar K ini itu akan diganti sama dengan satu. Begitu juga dengan di XJK-nya, dia akan menjadi XJ1. Dan kemudian dengan melakukan sigma ya, ya sigma gitu, X12 ditambah X22 ditambah X32 ditambah X42. Jadi di sini yang ini J dia bergeraknya dari J yang K-nya ini tetap ya tadi sama dengan 2. Sisanya tinggal dimasukkan saja entry-entry data yang udah dibuat sama elemen-elemen yang udah dibuat tadi ini. Ini untuk mempermudah biar nggak jadi human error. Sehingga ketika dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data itu akan menghasilkan nilai 3,75. Nah, ini terkait perataan sampel. Jadi kita udah ketemu nih, X bar satunya 525,25, X bar 2-nya 3,75. Selanjutnya kita mencari variansinya, yaitu SK kuadrat ya, sama dengan SKK sama dengan 1/n-1 sigma dari J sama dengan 1 sampai N, XJK dikurang X bar K dikuadratkan. Nah, karena di sini kita mencari variansi yang ke satu atau yang pertama, yaitu S11 sama dengan S4 dikurang 1, berangkat dari J sama dengan 1 sampai dengan 4. Rumusnya juga mengikuti, di mana sini K-nya 1 berarti berangkatnya dari kolom pertama, dikurang dengan X barnya juga X bar yang pertama, atau X bar variabel pertama. Selanjutnya kita rincikan terlebih dahulu biar nggak terjadi error di tengah-tengah jalan. Kemudian masukkan aja entry-entry-nya tadi X11 berapa, X21 berapa, X31 berapa, rataannya berapa. Maka nanti akan dihasilkan nilai variansinya dari yang pertama yaitu adalah 11.859,18. Ini mungkin teman-teman bisa cek ulang ya atau gimana. Takutnya saya juga ada error gitu. Tapi tadi saya cek segini sih gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba cari ulang juga boleh. Siapa tahu saya ada yang salah juga. Terus yang kedua kita mencari variansnya yaitu S22. Sama caranya, cuman dia berangkat dari kolom yang kedua atau variabel yang kedua. J-nya juga tetap berangkat dari satu, nggak ada yang berubah. Sehingga nanti di sini 1/3 X12 dikurang X bar. Ya, sebentar. Ini ini ya. Ini X barnya 2. Ipo. Karena di sini kan X bar 2-nya 3,75 kan. Jadi kita harus mengikuti si X bar variabel keduanya. Sampai perhitungan sini juga tiganya dimasukin. Ini tuh sebenarnya bisa saja kalian pakai cara cepat itu dari sini. Jadi 3 dikurang 3,75, 4 dikurang 3,75, 3 dikurang 3,75, 5 dikurang 3,75. Ini sama aja, tinggal nanti dicocokin di dalam rumusnya. Sehingga nanti dia dapatkan hasil nilainya tuh 0,9167. Ini baru variansnya. Kita harus cari berapa nilai covariance-nya, yaitu SIK-nya tadi, yang mana I sama K-nya itu berbeda. Nah, di sini ada cara mencari SIK, di mana sama aja, cuman di sini fungsinya udah beda, karena dia juga I dan K-nya berbeda. Sehingga yang dipakai adalah XJI min X bar I, kemudian dikalikan dengan XJK dikurang dengan X bar K-nya.
ya, mengikuti. I-nya apa, K-nya apa. Jadi kalau di awal mending ditulisin dulu formulanya itu apa biar kita nggak salah masukin datanya. Kemudian S12 sama dengan dimasukin nilainya nanti ini XJI, X bar I, oke X barnya udah sama. Masukin aja gitu ya. Nanti akan ketemu hasil dari S12-nya itu sama dengan 71,75. Dan selalu ingat bahwa SIK itu akan sama dengan SKI. Maka S12 itu akan sama dengan S21. Kemudian di rumus korelasinya dari I dan K, yaitu ya kita cuman kan tadi kan satu satu terus ini R12 ini R21 gitu ya. Berarti kita tinggal mencari R21 dan R12. Karena RIK sama dengan RKI, berarti kita cukup mencari salah satunya aja. Dan ini kita mencari R12, di mana R12 sama dengan S12 dibagi dengan akar S11 dikali S22. Maka hasil akhirnya nanti adalah 0,0066. Nah, ini bentuk dari akhirnya gitu ya. Jadi untuk X bar dia disusun secara kolom, vektor kolom. Kemudian untuk variance dan covariance-nya dibuat dalam bentuk matriks. R-nya juga R besar dibentuk dalam bentuk matriks juga. Sehingga X bar-nya tadi, X bar pertama itu adalah 525,25, kemudian X bar 2-nya adalah 3,75 gitu. Nah, kemudian ini juga korelasi dan variansnya juga harus dibikin matriks ya. Jadi ini S11, ini S12, kemudian ini S21, ini S22. Untuk korelasi juga sama, nggak ada yang beda. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Masih aman ya. Oke, Zahra Hanum gimana? Uki mau tanya, kan Iya. kan berarti kalau misalkan huruf di matriksnya itu kan misalkan X11 misalkan. Berarti kalau mau Hmm. cari si X11 itu kita pakai rumus yang varian. Aku cuma mau mastiin aja sih. Terus kalau misalkan S-nya itu angkanya beda, misalkan satu dua, Mm-mm. baru itu cari yang pakai rumus covariance ya Uki. Iya, betul. Ya, ini ya. Ini kan untuk yang sama gitu, S11. K-nya sama. Dia pakai rumus yang varians. Kalau misalkan dia indeksnya berbeda ya, IK, dia S12, berarti kita pakai yang covariance-nya tadi. Covariance itu yang ini. Oke? Ya, makasih Uki. Oke. Sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Mungkin udah aman ya. Gitu. Kita next ke soal yang kedua. Nah, soal ini tuh nggak ada di PPT, jadi ini aku ambil dari beberapa sumber gitu. Nah, berikut terdapat 5 data pengukuran pada 3 variabel yang berbeda. Sebelumnya kita udah bahas 2 variabel dan ini bahas yang 3 variabel. Otomatis mulai dari S, R, dan X barnya itu tentu akan beda-beda ukurannya. Untuk S sama R mungkin sama ya. Jadi dia berukuran 3 kali 3. Untuk X bar dia disusun secara vektor juga berapa? Kolom pertama baris ketiga 3 baris gitu ya, 3 kali 1 gitu, A B C ya gitu ya. Nah, tentukan rata-rata varians, covariance dan korelasi berdasarkan kasus tersebut. Nah, mungkin kalau aku lebih baik ya ini tuh X1, X2, X3 baru ini masukin input data-datanya gitu. Ini berarti kan baris pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom empat, kolom kelima. Ini juga satu, dua, tiga. Gitu ya. Berarti nanti ini berapa? Kalau ini misalkan 9 gitu kan ya. Berarti baris pertama, kolom pertama, berarti X11 sama dengan 9. Kalau ini misalkan 12 gitu ya. Berarti ini baris pertama, kolom kedua itu 8 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini untuk mempermudah dalam kita mengaplikasikan data-datanya nanti ke dalam rumusnya. Jadi dibuat dulu elemen matriksnya seperti apa. Caranya nggak jauh beda ya sama sebelumnya, cuman perhitungannya ya sedikit banyak gitu.
Apalagi besok kan kalau dari Pamungkas bilang itu datanya bakal ada yang kita harus teliti dalam memasukkan elemen-elemen matriksnya nanti. Caranya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, di mana N-nya sama dengan 5 ya. N-nya sama dengan 5, J-nya pasti berangkat dari satu dan kita tinggal memasukkan apa yang dibutuhkan, apa yang kita butuhkan. Di sini kan kita membutuhkan X bar 1, X bar 2, dan X bar 3. Otomatis yang kita butuhkan nanti di fungsinya itu adalah kolomnya, sesuai dengan kolomnya. Kalau X bar 1, ya berarti kita mementingkan si kolom pertamanya aja. Kalau misalkan kita pengen nyari X bar 2, ya berarti kita lihat kolom keduanya. Kita tinjau kolom keduanya itu ada entry data-data apa saja. Begitu juga dengan X bar 3. Nah, di sini kan X bar satu-satunya kan 9 ya tadi. Nah, terus tinggal berjalan aja. Jadi ini X, J, K. K-nya kan udah ketentuan nih, satu gitu kan ya. Yang berjalan cuman J. J-nya berjalan dari satu, terus kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Jadi yang jalan J-nya aja. Entry data variabel pertama. Jadi tinggal kita jumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 5 ya. Jadi ini satu, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data di setiap variabelnya. Itu. Begitu juga dengan X bar 2 ya sama nggak ada bedanya. Cuman di sini dia berangkat di kolom kedua. Jadi kita tinjau kolom keduanya itu ada apa aja. Yaitu ada X12, X22, X32, X42, dan X52. Berarti kita tinggal lihat nih 12, 8, 6, 4, dan 10 gitu. Kita tambahkan semuanya kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 5. Nanti akan ketemu hasilnya yaitu 8. Terus ada X bar 3, sama caranya nggak ada yang beda. Nanti ketemu X bar 3-nya 2. Gitu. Kita nggak usah nulisin dulu bentuknya gimana, biar di akhir aja ya. Bentuk yang seperti ini, nah seperti ini, bentar. Nah seperti ini tuh bentuknya di akhir aja. Gitu. Jadi kita perhitungan dulu, baru buat hasil akhirnya. Nah, terus di sini karena udah ketemu X bar-nya semua, kita cari sih variance dan covariance-nya gitu. Kayak yang dibilang tadi ya, kalau misalkan mencari yang pertama, variance yang pertama atau S11, rumusnya kan 1/n-1. Sigmanya dari J sama dengan 1 sampai N, X JK dikurang X bar K dikuadratkan. Ini sama ya, nggak ada beda. Jadi K-nya tadi satu, di berangkatnya dia di kolom pertama, terus J-nya juga pasti dimulai dari pertama, gitu. Jadi nanti ini ya sama ya, nggak ada jawab beda. Ini dua, ini tiga, terus keempat, kelima. Ininya juga menyesuaikan ya, banyaknya ininya juga menyesuaikan dengan baiknya data. Kalau datanya ada 5, pasti di sini ada 5 juga, gitu. Ada 5 buah. Nggak mungkin dia ada 4. Kalau ada 4, berarti perhitungannya salah. Nah, selanjutnya sama ya, tinggal dimasuk-masukin aja ini angka-angkanya, data-datanya gitu. Selanjutnya nanti akan ditemukan nilai dari varians S11 itu sama dengan 7,5. Kemudian yang kedua atau S22 yaitu 10. Ini mungkin bisa teman-teman apa ya, dicek ulang aja biar lebih valid hasilnya. Soalnya saya takut salah gitu. Buatnya juga buru-buru tadi. Terus yang ini juga sama ya, variansnya S33 menggunakan rumus yang sama, XJ3 dikurang X bar 3. Ya, ini rataan variabel ketiga, ini berangkatnya dari kolom ketiga gitu. Jadi nanti ini 3 dikurang 2, 4 dikurang 2, 0 kurang 2, 2 kurang 2, 1 kurang 2 dikuadratkan, kemudian nanti dibagi dengan banyaknya data N-1 ini tadi, yaitu 4. 5 kurang 1 kan 4. Jadi nanti hasilnya adalah 2,5. Begitu juga dengan SIK ya. Ini nggak jauh beda. Teman-teman bisa lihat di sini rumus-rumusnya gitu. Atau nanti teman-teman coba untuk menjabarkan rumus ini gimana gitu. Apakah ini benar 9 kurang 6, 12 kurang 8 gitu. Biar lebih mendalam aja konsepnya gitu ya. Untuk varians dan covariance. Nah, ini untuk RIK juga nggak jauh beda, cuman kan tadi kita R12 aja yang dicari. Nah, ini kan berarti kalau kita buat entry datanya, ada satu, terus R12, R13. Terus di sini ada R21, ada R22, ada R23. Ini ada R31, R32, ada R33.
Ini kan satu ya nilainya, matriks diagonalnya kan satu. Berarti kita tinggal mencari R12, R13, dan R23 ya. Ya, R23. Ini yang kita cari nantinya. Rumusnya sama, nggak jauh beda. RIK sama dengan SIK dibagi akar SII dikalikan dengan SKK. Bergantung dengan nilai I dan K yang dicari. Jadi jangan sampai salah memasukkan nilai-nilainya. Nah, di sini kan S12-nya tadi 5 nih. Terus S11 dan S22-nya tadi 7,5 dan 10. Berarti hmm, berarti 5 per akar dari 7,5 dikali 10. Berarti akar 75. 5 dibagi akar 75 itu kalau di kalkulator 0,577 sekian. Ini dibulatkan 3 ke atas. Biar lebih enak dilihat. Gitu. Nah, begitu juga dengan R13 dan R23. Nggak jauh beda rumusnya. Dan ini juga nilainya bisa negatif karena korelasi diukur dari -1, ini R ya, sampai 1. Gitu ya. Jadi kenapa bisa negatif ya boleh-boleh aja gitu. Karena menghitung keakurasian atau ketepatan dari korelasinya hubungannya itu bagaimana. Nah, kalau udah selesai, baru kita nyatakan dalam bentuk seperti ini tadi. Ada X bar dibentuk secara vektor kolom, kemudian variansnya dan covariance dibentuk dalam matriks, kemudian korelasinya juga dibentuk dalam matriks. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, masih aman ya? Nah, tadi kita udah eh, di bab pertama ya tentang pengenalan atau introduction multivariat gitu. Ada yang 2 variabel data, ada yang 3 variabel data. Sisanya kita tinggal mempelajari konsep-konsep bagaimana mencari varians, covariance, rataan, dan korelasinya. Gitu. Jadi nanti ini ditulis aja di cheat sheet biar nggak lupa dan jangan sampai salah juga rumusnya gitu. Nah, yang selanjutnya kita bakal membahas tentang konsep dasar suatu matriks gitu ya. Ini kita mengulang-ulang ini ya, matriks dan ruang vektor gitu. Jadi di sini diberikan beberapa matriks ya. Ini bisa ya. Jadi 5A, jadi entry-nya 5 dikali -1 nantinya dikalikan ke dalam gitu. Maka nanti hasil akhirnya adalah seperti berikut. Ini operasi matriks dasar biasa. Nah, kemudian B dikali A dari B yang jumlah dimensinya itu 3 kali 2, terus A itu dimensinya 2 kali 2. Ketika B kali A itu akan menghasilkan dimensi baru, yaitu dimensi 3 kali 2. Nah, berarti kita tinggal mengoperasikan si matriks B dengan matriks A. Ya udah, 4 kali -1, 3 dikali 4, terus bawahnya 1 dikali -1, -2 kali 4 ya, di sini nih. Terus ada -2 kali -1, 0 dikali 4 gitu. Nanti tinggal dioperasikan saja seperti operasi dasar matriks biasa, maka nanti hasilnya adalah -16, -9, 2, 6, -1, 6. Ya, jangan sampai lupa ya, ini konsep dasar matriksnya. Terus soal yang C, buktikan bahwa A transpose dikalikan dengan B transpose sama dengan B dikali A kemudian ditransposkan. Nah, ini pembuktian ya. Sebenarnya ini nggak terlalu penting untuk dibahas, cuman ya udah lah ya kita bahas. Jadi di sini kalau di buku itu dia A aksen ya, A petik. Itu menunjukkan dia A transpose. Jadi A transpose sama dengan -1, 4, 3, 2 dikalikan dengan B aksennya yang sebelumnya dia disusun secara baris nih 4, 1, -2, tapi karena ditranspos si B-nya berarti dia ditukar gitu. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi akan menjadi seperti ini. Kemudian lakukan A aksen dikali B aksen. Sebelum mengalihkan kita lihat dulu dimensinya bisa nggak untuk dikalikan. Dimensi A aksen kan 2 kali 2. Dimensi B aksen kan
berapa tuh? 2 dikali 3. Berarti ketika A aksen dikali B aksen, dia akan menghasilkan dimensi baru, yaitu 2 dikali 3. Ini ya, jadi ini konsep dasar matriks, sisanya tinggal kalian eh, buat gitu ya operasinya. Min 1 kali 4, 4 dikali min 3, taruh di di kolom pertama, terus 3 dikali 4, 2 dikali min 3 juga dimasukkan ke kolom pertama, dan seterusnya. Sehingga nanti akan ditemukan hasil min 16 dan sekian-sekian. Ini kan 2 kali 3 ya, jadi udah valid gitu ya bentuknya. 2 kali 3. Nah, perlu diingat bahwa A transpose dikali B transpose sama dengan B dikali A, kemudian ditransposkan. Nah, ini kan BA doang nih. Kalau kita transposkan, ini berarti menjadi min 16, min 92, 6, min 1, min 6. Nah, ini kan sama kan ya sama ini nih. Nah, gitu. Jadi, pembuktiannya adalah terbukti bahwa pernyataan ini benar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait konsep dasar matriks? Aman. Masih aman. Bentar, ini suaranya kecil banget ya? Apa di tempatku doang? Iya, itu memang kecil tadi yang jawab. Tadi siapa yang ngomong? Gak kedengeran sumpah. Kuki, tapi aman kok. Ini emang lagi jauh aja. Oh, jadi ini ada yang nanya nggak tadi? Enggak. Oh, enggak ya? Oke. Oh, ada salah satu soal lagi. Oke, nah ini sama aja ya, tapi ini perkalian antara transpose dikalikan dengan matriks B. Matriks C ditransposkan dikalikan dengan B. Berarti kan kita lihat nih, matriks C-nya kan disusun secara kolom. Berarti kalau C transpose ya disusun secara baris aja. Jadi 5, 4, 2. Tuh. Kemudian dikalikan dengan B-nya. B-nya adalah matriks ini tadi. 4, 1, min 2, min 3, min 2, 0. Jadi kita cek dulu dimensinya udah sama apa belum. Ini dimensi C aksennya itu adalah 1 kali 3. Kemudian dimensi B-nya itu adalah 3 kali 2. Sehingga ini kan valid ya, bisa ya. Jadi ini B, K, B kali K, K dikali C gitu ya. Jadi nanti akan membentuk dimensi baru yaitu B kali C. Maka ini kalau mengikuti ini tadi, berarti ini 1 kali 2. Gini. Berarti satu baris, 2 kolom gitu ya. Bener kan? Nih. Jadi nanti 5 dikali 4, min 4 dikali 1, 2 dikali 2. 5 dikali min 3, 5 dikali min 2, min 4 kali 2, 2 dikali 0 gitu. Nah, nanti akan membentuk vektor baris ya. Ini 12 sama min 7. Ini tinggal dijumlahkan. Ya, ini terkait konsep dasar transpose dan eh, operasi dasar matriks. Kita belum ke inverse, belum ke nilai eigen, belum ke vektor eigen. Jadi sebelum kita ke sana, kita perkuat dulu konsep dasar dari operasi dasar suatu matriks. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah cukup jelas? Udah lah ya. Oke, kita lanjut aja. Nih, misalkan diberikan matriks berikut, itu matriks A. Apakah matriks di atas simetris? Nah, cara menentukan apakah matriks di atas simetris, yaitu kita cek A sama dengan A transposnya. Nah, karena ini kebetulan aja, gitu ya. Ketika matriks A ditransposkan, maka hasilnya adalah sama gitu. Karena ini entry dari min 2 sama min 2-nya ini kan sama gitu. Kalau dia beda gitu ya, maka dia nggak simetris. Ini hanya kebetulan aja sama. Oke. Nah, kemudian yang B, nyatakan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Nah, ini di Mafek juga ya, ini udah pernah diajarin. Jadi untuk menentukan nilai eigennya terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah matriks A dikurang lambda dikalikan dengan matriks identitasnya. Nah, matriks identitas itu ini 1, 0,
0, 1. Kalau misalkan matriks A-nya 3 kali 3, berarti nanti matriks identitasnya juga berukuran 3 kali 3. Disesuaikan aja gitu ya. Jadi ini 9 min 2 min 2 6 dikurang lambda dikali 1 0 0 1. Berarti ini kita operasikan dulu lambdanya ini. Berarti nanti 9 min 2 min 2 6 matriks ya dikurang dengan lambda 0 0 lambda. Gitu. Nah, selanjutnya baru kita operasikan dengan menggunakan ya operasi dasar matriks tadi. 9 dikurang, berarti ini kan 9 dikurang lambda, min 2 dikurang 0, min 2 dikurang 0 juga, 6 dikurang lambda. Maka selanjutnya akan ditemukan nilai 9 min Y, min 2, min 2, 6 min Y. Nah, untuk menentukan nilai eigen, kita harus mencari determinan dari yang udah kita rumuskan tadi. Jadi 9 min Y dikalikan dengan 6 min Y dikurang dengan min 2 dikalikan dengan min 2. Gitu. Sehingga nanti ini hasilnya adalah Y kan. Lambda kuadrat dikurang 15 lambda ditambah 50. Ini kan susah ya untuk menentukan lambda 1 dengan lambda 2-nya itu berapa. Karena ini aja 50, terus ini 15 gitu ya. Mungkin biar lebih enak gitu ini pakai rumus ABC ya. Min B plus minus akar 4 min A kali C. B min 2A. Kayaknya gini deh. Pokoknya rumus ABC ini ya, karena dari soal-soal latihan yang saya kerjakan, itu rata-rata pakai rumus ini gitu. Entah kenapa dia nggak enak gitu lah angkanya, nggak kayak lambda min lambda plus 1 gitu ya. Atau berapapun lah pokoknya. Atau plus 3, plus 6 gitu. Nah itu tuh jarang banget gitu yang bisa buat pemfaktoran gini. Jadi ini saranku tulis di cheat sheet. Besok kalau misalkan nilai eigen yang nggak bisa dicari pakai pemfaktoran, berarti kita harus pakai quadratic formula kalau nggak salah. Iya, quadratic formula namanya. Jadi harus pakai ini ya. Kalau misalkan dari pemfaktoran nggak bisa. Nah, selanjutnya eh, ya udah, kita ketemu nih nilai eigennya 5 dan 10. Demikian nilai eigen dari vektor A adalah 5 dan 10. Nah, kalau udah ketemu nilai eigennya, kita bisa cari nilai vektor eigennya gitu. Jadi urutannya cari nilai eigennya dulu, baru cari vektor eigennya. Vektor eigen yang terkait dengan nilai eigen ini dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan berikut. Jadi ada matriks A dikalikan dengan variabel X sama dengan lambda 1 dikali X. Nah ini kan ada dua lambda nih, berarti nanti di sini ada lambda 2 juga. X, matriks A dikali X sama dengan lambda 2 dikalikan dengan X. Selanjutnya bentuk matriksnya akan menjadi seperti ini. Ya, ini X-nya kan berarti kan karena ini ada X1, X2, berarti nanti ya X1, X2. Karena dia dua kolom kan nih, dua kolom ya berarti ada X1 dan X2 sama dengan 5 sebagai vektor eigennya 5. Nilai eigennya 5. Udah. Ini untuk persamaan pertama. Untuk lambdanya yang pertama juga. Ini untuk kasus lambda yang kedua. Lambda 2 sama dengan 10. Ini lambda 1 sama dengan 5. Udah. Ini berarti kan sama aja ya. Matriks A-nya sama, X1, X2-nya sama, cuma nilai eigennya berbeda. Nah, ini apa ini? Kenapa ada ini? Udah. Udah kebentuk matriks ini, baru kita cari nilai X1 dan X2-nya sebagai bentuk dari vektor eigennya. Caranya gimana? Sama ya, dibuat sistem persamaan linear. Jadi 9 dikalikan dengan X1, terus min 2 dikalikan dengan X2. Jadi 9X1 dikurang 2X2 sama dengan, ini 10 kali X1 kan 10X1. Itu ya, berarti nanti 9X1 dikurang 10X1 sama dengan 2X2. Berarti min X1 sama dengan 2X2. Berarti X1 per X2 sama dengan berapa ini? X1 per X2, 2 per min 1 gitu ya. Atau min 2, 1. Gini, nah ini bentuk vektor eigennya ya. Vektor eigen. Atau mungkin di sini aja deh.
Nah, di sini udah dibuat untuk nilai eigen sama dengan 5. Tadi kan yang aku buat sama dengan 10. Ya, ini yang sama dengan 5 dulu. Berarti dengan menggunakan sistem persamaan linear, yaitu 9x1 dikurang 2x2 sama dengan 5x1. 5x1 itu dapat dari ini ya, 5 dikali x1. Jadi dia 5x1. Disesuaiin, disejajari nilainya. Maka nanti nilainya kita kurangi kedua ruas dengan 5x1, jadinya 9x1 kurang 5x1 sama dengan 4x1. Min 2x kuadratnya kita ke kanan kan, jadi sisanya adalah x1 sama dengan 1 per 2. Ini. Jadi x1-nya itu 1 dan x2-nya itu 2. Sehingga kita bentuk vektor eigennya dalam bentuk vektor kolom, yaitu x sama dengan 1, 2, yang merupakan bagian dari eigenvektor dari nilai eigen sama dengan 5. Gitu. Terus untuk nilai eigen yang kedua yaitu lambda 2 sama dengan 10, sama aja caranya, nggak ada beda. Jadi 9x1 dikurang min 2x2 sama dengan 10x1. Berarti min x1 sama dengan 2x2. Ini salah ya ini. Min 2 per 1 harusnya. Jadi kita bisa lihat indeksnya ini. X1-nya min 2, X2-nya 1. Ya udah kita bentuk aja vektornya min 2, 1. Maka X sama dengan min 2, 1 merupakan bentuk dari eigenvektor dari nilai eigen sama dengan 10. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Terkait vektor eigen dan nilai eigen. Sepertinya masih aman, Ki. Oke. Kiki mau nanya Ki, Ya, gimana? itu tadi yang min 2 sama 1, nentuinnya gimana yang negatifnya? Kenapa nggak Hmm, yang minnya yang di 1 gitu? oke. Sebenarnya ini ya, aku kan menggunakan ini. Ini kan kalau misalkan min kan biasanya kan nggak di bawah ya gitu. Jadi ini x1 per x2 sama dengan min 2 per 1 gitu. Jadi ini aku ubah ke atas. Sebenarnya boleh sih, kayaknya sih boleh ya. Aku soalnya dulu belajar di tutor gitu. Tutor tuh gitu. Dia dipindah aja minusnya ke atas. Terus disesuaiin x1 per x2-nya gitu. Gimana Jaki? Jadi kalau bisa di atas aja minnya, jangan di bawah. Oke, aman Ki. Oke, aman ya. Nanti kalau terkait ini coba saya research ulang ya. Soalnya dulu di Matdas kayak gini caranya. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak? Terkait eigenvektor dan nilai eigen. Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke soal yang ditemukan inverse dari matriks A. Ini juga udah tahu kan ya konsep dasarnya, yaitu 1 per delta A dikalikan dengan ini matriks A-nya 9 min 2 min 2 6, berarti yang kita ubah adalah bagian entry 2 sama 2-nya ya. Dikalikan dengan negatif gitu. Yang atas, yang bawah diagonalnya yang ini itu dikalikan dengan negatif. Jadi nanti hasilnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan matriks yang baru yang udah dikalikan dengan negatif ya sama dengan 1 per 9 dikali 6. 9 dikali 6 min 2 dikali min 2 ini diambil dari yang matriks awalnya ya, matriks A awal. Jadi 9 min 2 min 2 6. Bukan dari matriks ini, tapi dari matriks A yang awal. Ya. Jadi 1 per 9 dikali 6 dikurang min 2 dikali 2. Kemudian dikalikan dengan matriks yang udah barunya tadi, yang dikalikan dengan negatif. Setelah itu dikalikan saja ya ke dalam. Jadi 6, 9 kali 6 kan 54. 54 dikurang 4, 50. Jadi 1 per 50 dikali 6, 1 per 50 kali 2, 1 per 50 kali 2, 9 per 50. 1 per 50. Ya, betul. Ya, jadi untuk inverse-nya seperti itu. Untuk yang inverse 3 kali 3,
coba dikulik lebih lanjut ya, karena saya agak sulit menuliskan di Pentet. Terus yang E, temukan nilai eigen dari inverse matriks A. Caranya juga eh, nggak jauh beda ya dengan yang sebelumnya. Cuman yang tadi dari matriks A, yang ini dari inverse matriks A. Caranya sama, matriks A-nya diubah jadi A inverse yang kita cari, dikurang dengan lambda dikali I, matriks identitasnya. Selanjutnya operasikan sehingga nanti akan menemukan nilai matriksnya yaitu 6 per 50 min lambda, 2 per 50, kemudian 2 per 50, 9 per 50 dikurang lambda. Setelah dicari matriksnya dapat akhirnya apa, cari determinannya. Setelah dideterminankan, nanti dicari nilai lambdanya. Seperti itu ya. Nah ini kan berat nih, nggak bisa nih bentuknya pecahan. Jadi untuk mencarinya pakai rumus kuadratik formula. Kuadratik formula. Ya, bisa dicari nanti untuk rumus kuadratik formula. Sehingga nanti nilai lambdanya itu akan sama dengan 1/5 dan lambda 2-nya adalah 1/10. Caranya nggak jauh beda. Ini sebenarnya ada tambahannya di sini. Eigenvector. Sebenarnya ada tambahan eigenvector. Cuman aku hapus karena takut kepanjangan yang gitu ya. Jadi nanti coba teman-teman untuk cari ya untuk soal yang matriks 2 kali 2. Barangkali soalnya sama terus diganti angka. Gitu. Terus soal yang selanjutnya. Oh ya, sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Terkait yang udah dipelajari dari inverse sampai ke nilai eigen dan vektor eigen. Lanjut Ki. Oke, oke. Ya, ini jika diketahui dua peubah acak X1 dan X2 serta diketahui fungsi peluang bersamanya didefinisikan sebagai berikut. Ya, ini ada fungsi peluangnya, kemudian ini ada P1X1-nya dan ada P2X2-nya, serta ada titik-titik X1 dan X2. Ini kok X1, X2? Oke. Nah, tentukan kovariansi dari kedua peubah acak tersebut. Nah, ini kan yang diminta kovariansi, tapi kovariansinya beda. Kita harus menentukan dulu ekspektasinya itu berapa. Karena di sini ada dua peubah acak, berarti nanti ekspektasinya dalam bentuk matriks vektor kolom gitu ya. Jadi ada EX1 sama ada EX2. Ya, di sini. Nah, cara menentukan nilai ekspektasi pertamanya, ya udah kita tinggal mengkalikan dengan menggunakan distribusi peluang ya, formula distribusi peluang, di mana untuk semua X sama dengan 1, yaitu X1 dikali P1 X1. Nah, di sini kan ada X1-nya ada min 1, 0, 1 ya. Berarti nanti dia ada 0,3, ya kan? Ada min 1, 0, 1. Peluangnya ada 0,3, 0,3, dan 0,4. Ya udah, tinggal dikalikan saja. Min 1 dikali 0,3, 0 dikalikan 0,3, 1 dikalikan 0,4. Nah, ternyata hasilnya adalah 0,1. Nah, kemudian untuk mencari ekspektasi yang kedua, ya udah menggunakan X2. Ini harusnya X2 ya. X2. Nah, caranya juga sama, untuk semua nilai X2, maka tentukan distribusi peluangnya, yaitu X2 dikalikan dengan peluang yang kedua, di X2. Berarti 0 dikalikan dengan 0,8, 1 dikalikan dengan 0,2. Sehingga hasilnya adalah 0,2 ini benar nggak ya? Kayaknya benar deh. Ya ini benar ya, coba ntar dicek lagi. Sehingga nanti untuk ekspektasinya itu adalah EX1 dan EX2-nya dalam bentuk vektor kolom. Berarti 0,1, 0,2. Ini min 0,3 ditambah 0 ditambah 0,4. Ya, ini 0,1 ini benar. Terus ini 0 ditambah 0,2. Ya, benar ya 0,2 untuk ekspektasinya. Ini Oke, baru mau nanya mencari. dong. Ya, gimana? Apa sih namanya yang biru-biru itu nilai apa sih? Soalnya kayak bikin ambigu gitu loh ngelihat tabelnya. Yang biru-biru ini ya. Heeh. Nilai Hmm, apa?
Soalnya kayak aku ngeliat sekilas pertama tadi kan yang X1 kan udah ada tuh nilainya P1 dikaliin langsung kan. Cuman yang X2 tuh ada yang tabel biru-biru itu loh. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak bingung gitu loh. Itu sebenarnya apa yang di X2 itu? Oke, tadi aku ke out ya jaringan. Jadi yang nilai biru-biru ini ya, ini tuh kalau nggak salah itu dia peluangnya si hmm, ketika ini kan P1X1 ini kan, aduh, bentar, mana sih ini? Oke. Ini kan kalau P1X1 ini kan peluangnya ya. Nah ini tuh punyanya gimana ya nyebutnya? Jadi dia tuh di titik X1 dan X1-nya tuh di 0,-1 gitu ya. Dia tuh punya peluangnya tuh 0,24 ini gitu. Kayaknya gitu sih interpretasi kenapa yang biru-biru ini ada. Dia X1 di titik 0,-1 punya peluang 0,24 gitu. Dan ketika dia di 1,-1 itu dia punya peluang 0,06. Setahu interpretasinya gitu, Nat. Dan ini Oh, tuh peluang bersama dari si X-1 dikalikan dengan si X1-nya ini tadi peluangnya. Gitu sih Nat, setahuku. Ini peluang. Tapi nggak tahu juga ya. Aku juga oh, agak bingung sebenarnya sama biru-biru ini. Tapi kalau nggak salah tuh di StatMat atau di TPA itu pernah dibahas. Ini dia masuk ke discrete gitu. Dan ya seingatku gitu. oh, jadi yang biru-biru tuh apa sih namanya kayak peluang X1, X2 gitu ya, peluang bersama gabungan Ya, gitu dalam interval gitu. Terus ini tuh kenapa yang biru-birunya nggak dimasukin juga karena kita cuman mau nyari yang X1-nya aja sama X2-nya aja gitu kan. betul. Ini kan kayak apa ya? Ini tuh rumusnya kan sigma N1 dikalikan dengan fungsi peluangnya gitu kan ya. Fungsi peluang di X1-nya gitu. Jadi ini tuh yang pertama gitu. Jadi X1-nya ya min 1 gitu. Di di baris pertama dikalikan dengan fungsi peluangnya yaitu 0,30 gitu. Begitu juga dengan nanti dia di ke 0 gitu ya. 0 dikali PX1 ya berarti tambah lagi sama 1 dikali PX1-nya itu berapa di titik X sama dengan 1, X sama dengan 0 itu berapa. Kalau nggak salah tuh gini deh interpretasinya. PR X sama dengan 1, probabilitas X sama dengan min 1. Gini interpretasinya. Gimana, Nat? Oke, aman Ki. Oke, sip. Bisa kita lanjut ya. Loh, ini apa? Oh, ini covariance. Nah, kan kita ditanya covariance, variance covariance. Ini dinotasikan dalam bentuk sigma. Nah, ini udah ada nih, aku tampilin. Bentuk akhirnya tuh seperti ini. Berarti kita cari nih, sigma 11, sigma 12, sigma 21, sama sigma 22. Ingat, ini cuman ada dua variabel peubah acaknya gitu, X1 dan X2. Berarti kita butuh matriksnya itu 2 kali 2. Otomatis yang kita butuhin adalah tahu 11, kok tahu
Sigma 11, terus sigma 12, sigma 21, sigma 21, sigma 22. Itu. Ini yang kita butuhin nantinya. Nah, untuk mencarinya pun di sini udah tertera ya. Jika diminta sigma 11 itu sama dengan ekspektasi X min 1 dikurang mu 1 atau X bar satunya ya. Kalau tadi kan kita X bar, di sini mu 1 dikuadratkan. Sisanya sama, kita pakai rumus distribusi peluang diskrit untuk semua nilai X di X sama dengan 1. Ya udah, X1 dikurang rataannya dikuadratkan dikalikan dengan fungsi peluangnya. Bedanya sama yang tadi, sebenarnya nggak ada beda sih, cuman beda ininya aja. Mu 1 ini X1 gitu. Ini peluangnya, kalau yang tadi itu apa? Yang tadi kan dalam bentuk matriks ya, kita carinya. Nah ini. Nah ini kan dia kan dalam bentuk entry data. Kalau tadi dia dalam bentuk peluangnya gitu. Sehingga sebentar. Nah, sehingga yang tadi kita substitusikan aja kan. X1-nya itu berapa? X1-nya kan dimulai dari min 1 nih tadi. Udah, ini acak-acakan banget ya. Dimulai dari min 1 kan. Ya udah berarti min 1 dikalikan dengan fungsi peluang di X1-nya itu berapa? Di sini kan 0,3. Terus di sini 0. 0 di sini dikalikan dengan 0,3 0,3 dan seterusnya gitu. Sampai dia di titik X-nya itu berapa? Kan tadi kan X-nya intervalnya dari min 1 sampai min 1, 0, 1. Ini untuk X1. Terus X2 intervalnya dari berapa tadi? 0 sama 1 aja kan. Gitu. Sisanya tinggal dikali aja fungsi peluangnya ini berapa. Itu cara lebih mudahnya. Fungsi peluangnya itu berapa? PX-nya itu berapa? Udah tulisannya jelek, maaf ya guys. Nah, untuk yang sigma 22 juga sama, bedanya dia pakai mu 2. Mu 2 tadi kita udah ketemu X2-nya. Sehingga kita cari aja X2 min 0,2 sebagai rataan dari ekspektasi kedua dikalikan dengan fungsi peluang di X2-nya. Jadi X2-nya tadi kan 0 sama 1 nih, 0 sama 1. Terus ini ada rataannya itu 0,2. Ya udah, jangan diubah. Terus dikuadratkan dikalikan dengan fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya tadi kan di 2 ini kan 0,8 sama 0,2 kan. Ya udah, kita substitusikan aja ke dalam persamaannya. Sehingga nanti nilai akhirnya sigma 22 itu sama dengan 0,16. Kemudian sigma 12. Nah, ini kan beda nih indeksnya 1 sama 2. Makanya di sini juga ada indeks yang berbeda, yaitu ekspektasi X1 dikurang mu 1 dikalikan dengan X2 dikurang mu 2. Sehingga nanti di dalam distribusi peluangnya itu juga sama. Karena ini X1 min mu 1, X2 min mu 2, berarti di sini nanti sebagai indeks X-nya yang awalnya X diganti dengan X1 dikurang mu 1 dikali X2 dikurang mu 2 dikalikan dengan fungsi peluang bersama dari kedua peubah acaknya, yaitu P12 X1, X2. Gitu. Sampai sini aman nggak? Aman nggak? Aman ya? Saya asumsiin aman. Nah, ini X1-nya ya udah kita Ki, tinggal Ki, masukin kan. Ki. Iya, Sorry Ki. gimana? Gue agak ngeblank di apa sigma 11 sama ke bawah gitu Ki. Review tipis boleh nggak Ki? Boleh, boleh, boleh. Yang sigma 11 ya? Sama 12 Iya, kan? iya, iya, iya. Soalnya kan kalau nyambung sigma 11, sigma selanjutnya ngikutin aja nggak sih? Iya, betul, betul. Bentar ya. Sama 12 Ki. Kayaknya beda rumusnya ya. Agak beda nggak sih? Iya, iya, iya. Oke, oke. Siap, siap. Oke. Nah, ini kan sigma 11. Kita punya ekspektasi X1 dikurang mu 1 dikuadratkan. Biasanya kan kalau kita ekspektasi biasa, ya ekspektasi biasa untuk yang diskrit itu kan X dikalikan dengan fungsi peluangnya. Ya, fungsi peluang di X1 misalkan ini X untuk X1 gitu. Ya udah, berarti karena ini X1 min mu 1 berarti di sini
peubah acak X1-nya itu ada entry apa aja, dikurangi dengan si mu-nya gitu. Kan tadi di X1 ini ada beberapa interval kan, ada nih. Mana sih ini kursornya? Nah, ini ada min 1, 0, sama 1 kan. Ini sebagai X1-nya nanti gitu. Dikurang dengan mu-nya. Mu-nya yang udah kita ketemu tadi yaitu X1. Mana sih ini kursornya ya Allah? Mata saya. Nih, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Gitu kan? Nah, berarti di sini tinggal kita substitusikan aja. Ini ada min 1 sebagai entry dari intervalnya. Ada 0, ada 1 gitu. Terus ini mu-nya 0,1, 0,1, 0,1. Kemudian 3, 0,3 ini adalah fungsi peluangnya. Berarti fungsi peluangnya itu ini nih, fungsi peluang X1 di titik X sama dengan min 1. Itu 0,3. Kemudian fungsi peluang di X1 sama dengan 0, itu 0,3 juga. Terus fungsi peluang di X1 sama dengan 1, itu 0,4. Gitu. Nah ini nanti disubstitusikan aja gitu ya ke sini. Nih, sesuai dengan entry yang diminta itu yang keberapa. Gitu. Untuk ini sigma 11 udah aman? Aman, Ki. Aman. Nah, sekarang masuk ke sigma 22. Sama caranya, cuman yang kita perlu perhatikan di sini adalah memakai mu2 dan interval dari si X2-nya. Lihat, X2 ini intervalnya apa? Bentar ya, ini kayaknya harus dihapus dulu. Ini kita hapus dulu nih. Srep. Nih, ini kan X ini salah ya, ini tipe ini. Ini harusnya X2. Nah, di sini kan ada batasnya 0 sama 1. Berarti entry intervalnya itu hanya 0 dan 1. Berarti nanti di bagian X2-nya ini ada 0 dan ada 1. Berarti 0 dikurang mu 2-nya tadi 0,2 ya. Nih, di bagian sini. 0,2 terus dikalikan dengan si fungsi peluangnya ketika X sama dengan X2 sama dengan 0. Berarti kan kalau X2 sama dengan 0, berarti ini kan nih. X2 sama dengan 0 punya fungsi peluangnya itu adalah 0,8. Terus di titik X2 sama dengan 1 punya fungsi peluangnya 0,20. Jadi di sini nanti 1, ya ini 1 kan? Ya 1 dikurang 0,2 dikuadratkan dikalikan dengan fungsi peluangnya yaitu 0,2. Maka hasilnya nanti 0,16. Sampai sini aman? Aman, Ki. Oke, nah sekarang ini kita cari sigma 12. Indeks I dan indeks K-nya itu berbeda kan? Jadi kita nggak bisa ngegunain konsep ini. Sama kayak konsep covariance dan variansi yang sebelumnya kita pelajari. Cuman ini dalam bentuk covariansi X-nya. Nah ini kan ada penjelasannya. Ini mana kursornya? Masya Allah. Sumpah. Nah, ini kan ada ekspektasi X1 dikurang mu1, X2 dikurang mu2 kan. Berarti nanti ini yang awalnya X dikali fungsi peluang X1 gitu. Ya berarti ini karena ada dua peubah acak, maka fungsinya jadi peluangnya itu adalah peluang peubah acak, dua peubah acaknya. Jadi P12 X1, X2. Kemudian ininya kita tinggal copy paste aja kan dari sininya. Karena dia dua peubah acak, jadinya di sini adalah X1 dikurang mu1 dikalikan dengan X2 dikurang dengan mu2. Gitu. Ini terkait rumusnya. Rumus dari sigma 12. Selanjutnya, kita tinggal cari nih. Intervalnya itu kan ada X1 sama X2 nih. Berarti kita mulai dari X1-nya dulu kan. X1-nya min 1. Terus X2-nya tadi ada 0 kan. Min 1 berpasangan sama 0 nih di sini. Berarti nanti ini min 1 dikurang mu 1-nya 0,1 dikalikan dengan 0 dikurang 0,2 sebagai mu 2-nya. Nah, 0,24-nya ini adalah kepemilikan ketika peluangnya ini nih. Peluangnya ini di titik min 1,0 gitu. Ini kan min 1 nih di X1-nya, terus X2-nya 0, punya nilai peluang 0,24. Ini yang kayak ditanyain Nadia tadi ya. Jadi kegunaannya itu dicari kovariansi dari peubah acaknya. Gitu. Ada yang perlu dijelasin ulang nggak? Sampai sini Insya Allah aman, Ki. aman ya?
Kalau misalkan ini bilang aja gitu nggak apa-apa. Ya, selanjutnya dihitung. Ini titik-titik nih masih banyak yang harus dilengkapi. Jadi hmm, coba dikulik lagi nanti ya. Jadi, kayaknya aku ada deh jawaban nih. Ntar coba aku share aja yang punya aku. Nah, ketika udah dicari semua, sigma 11, sigma 22, sigma 12, dan sigma 21, ini sama ya nilainya. Sigma 12 sama sigma 21 bernilai sama, yaitu min 0,08. Berarti selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam matriks kovariansinya, yaitu sigma 11-nya 0,69, sigma 2-nya 0,16. Terus sigma 12-nya itu adalah min 0,8, otomatis sigma 21-nya juga mengikuti, yaitu min 0,8. Terkait kovariansi X, kovariansi X ya, dari peubah acak diskrit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Gimana Laras? Mau nanya Ki itu tadi bedanya kalau Ya, pakai Haris. sama ini sama S yang awal tadi apa ya Ki? Covariance. Itu bedanya apa? Kenapa rumusnya beda? Kenapa rumusnya beda gitu ya? Kayaknya dia karena ini sampel, ini populasi deh. Ya nggak sih? Kalau nggak salah kayaknya gitu deh. Soalnya ini kan dari sampel ya, sampel acak. Jadi dia yang digunakan itu adalah S besar. Sedangkan di sini kovariansi dari populasi. Jadi dia pakainya sigma, bukan S besar. Seingatku pamungkas bilang gitu deh waktu di kelas. Terus kalau Yang lain dari ada latihan soal apa? Kalau dari soalan ntar tipe soalnya gimana bedanya? bedanya. Hmm, bedanya di mana ya? Ntar. Kovariansi. Kayaknya aku nggak tahu sih karena ini di rumusnya itu ada sigma dan continue ya. Jadi yang ini kan diberikannya kan yang diskrit. Terus sebenarnya ada kasus yang continue juga. Terkait cara pembedanya gimana? Kayaknya kita lihat aja deh dari datanya itu gimana. Ini kan datanya nggak sama nih. 01, min 1, 01. Sedangkan kalau kita lihat di yang awal ini, semua datanya itu entry N-nya itu selalu sama, nggak beda. Banyaknya data itu selalu sama. Mungkin di situ sih pembedanya. Kalau misalkan dia diketahui datanya ukuran N-nya itu sama, berarti kita harus pakai cari yang S ini tadi. Tapi kalau misalkan itu berbeda datanya, ya berarti kita nggak bisa gunakan dong rumus yang tadi. Jadi pakai kovariansi X ini tadi. Gitu. Kayaknya di situ sih pembedanya, Riz. Ukurannya beserta dengan ini kan perbacaknya kan sama nih. Kalau tadi kan dia kan X1 variabel X1 X2, tapi di sini ukurannya aja udah beda. Min 1 1, di sini 1. Sedangkan tadi kalau di soal sebelumnya ukurannya sama kan 5 5 dan 5. Nggak beda. Oke Ki, makasih Mungkin di banyak ya situ Ki. sih. Oke. Oke. Mungkin kita lanjutin ya. Nah, ini udah yang perataan populasi yang udah kemarin dikerjain, tapi di sini beda soal. Yang di PPT itu pokoknya 6 sekian berapa gitu bioknolnya. Nah, ini beda lagi soalnya. Jadi tentukan nilai statistik uji T hoteling untuk mu 0 aksen. Ini sebenarnya mu 0 transpose ya. Jadi kalau misalkan ini kita ubah jadi mu 0 aja, itu akan dibentuk secara kolom 7 11 dengan menggunakan data berikut, yaitu ada data X, di mana ada X1 dan X2 yang punya entry data sebagai berikut, 2868 dan 12 9 9 10. Solusi.
Nah, karena kita untuk menentukan nilai uji T kuadrat, berarti nanti rumus yang akan digunakan itu adalah ini kan. Nih, harusnya tadi ini di awal sih. Nih, T kuadrat sama dengan N dikali X bar dikurang mu 0 transpose, terus S inverse dikalikan dengan X bar dikurang mu 0. Nah, ini kita berarti harus cari S inverse-nya berapa, X bar-nya berapa, baru kita bisa masuk ke dalam rumus T hotelingnya. Berarti kita cari pertama adalah X bar-nya dulu kan. Ingat, di sini ada dua variabel X1 dan X2 atau ada dua kolom gitu ya. Berarti nanti X bar-nya ada X bar 1 dan X bar 2. Kemudian kita analisis S-nya dulu. Ada dua kolom variabel X1 dan X2, berarti nanti ukurannya itu adalah S11, S12, S21, S22. Gini ya, jadi kita butuh X bar 1, butuh X bar 2, butuh S11, S22, dan S12. S21 mengikuti S12. Nah, di sini berarti ya ini masih enak lah ya. X bar, ada X bar 1 dan X bar 2. X bar 1-nya kan ini dari variabel X1. Berarti 2 tambah 8 tambah 6 tambah 8 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 4. Berarti ini dijumlahkan aja kan 2 tambah 10 tambah 8, 18, 18 tambah 6, 24, 24 dibagi 4, 6. Begitu juga dengan X bar 2-nya, yaitu kita lihat variabel 2-nya ada entry data apa aja. Di sini ada 12, ada 9, 9, dan 10. Berarti 9 tambah 9, 18, 18 tambah 12, 30, 30 tambah 10, 40 dibagi N-nya, yaitu sama dengan 4, berarti 10. Maka dihasilkan nilai X bar-nya itu adalah dalam bentuk vektor kolom ya, 6, 10. Selalu dalam bentuk vektor kolom, sesuai dengan yang ada di awal tadi. Nah, kemudian kita mencari si variansnya kan, S11-nya. Ya, S11 tadi rumusnya udah ada di awal, di mana dia itu, kalau nggak salah, entry dari si X1, variabel X1 dikurang ekspektasinya ya, ekspektasi X1. Rataannya itu berarti mu ya, mu 1, kemudian dikuadratkan, terus sigma, penjumlahan dari J sama dengan 1 sampai N. Ya udah, ini kita masukkan aja. X1-nya tadi ada 2 kan. Dikurang dengan mu 1-nya itu berapa tadi? 6. Berarti 2 dikurang 6 dikuadratkan ditambah. Terus X1-nya ada 8 nih di sini. Berarti 8 dikurang 6 dikuadratkan. Ditambah sekian, sekian, sekian sampai 8 dikurang 6 dikuadratkan. Gitu ya. Untuk yang S11. Kemudian dibagi dengan N-1. Berarti 4 dikurang 1 kan 3. Nah, hasilnya nanti akhirnya adalah 8. Begitu juga dengan S12. Karena ini beda indeksnya, I dan K-nya itu tidak sama, berarti nanti kita menggunakan rumus X1 dikurang X bar 1 dikalikan dengan X2 dikurang X bar 2. Nah, ini ya rumusnya. Sigma J, apa ini? Ya, pokoknya itu ya tadi ya terkait rumus. Ini mana kursornya susah. Ya, J sama dengan 1 sampai N. Ya udah nih masukin aja angka-angkanya. 2 dikurang 6, 12 dikurang 10, 8 dikurang 6 dikali 9 dikurang 10, dan seterusnya. Nanti akan menghasilkan nilai S12-nya itu min 3,3333. Kemudian S22 mengikuti ya rumusnya. Rumusnya aja yang sama, isinya beda. Jadi inputkan nilai entry variabel keduanya, yaitu ada 12, ada 9, ada 9 lagi, terus ada 10 kan. Nih, sesuaiin sama entry datanya yang di X2. Terus dikurang dengan dengan ekspektasinya, rataan di variabel keduanya, yaitu tadi nih 10 gitu. Sehingga nanti dijumlahkan, hasilnya adalah sama dengan 2. Jangan lupa pembaginya bukan N, tapi N-1. Ya, ini terkait S22. Berarti dari sini kita bisa peroleh SN-nya kan? Berarti SN-nya kita susun membentuk suatu matriks 8 min 3,333 min 3,333 Nah, karena kita tadi disuruh mencari S inverse, berarti kita butuh 1 per determinannya. Berarti 1 per determinan S dikalikan dengan
Nah, ini kita kalikan dengan minus nih. Min 3,3 sama min 3,3 di bawah ini kita kalikan dengan minus. Jadi nanti 2 min 3,333. Terus ini min 3,333. Kok ada per 8 gitu ya. Ini abaikan. Nah, nanti ini dicari determinannya ya, berarti 8 dikali 2, 16 dikurang 3,333. Ini 1. Ya, pokoknya nanti dikalikan saja satu ke sini, ini ke sini berapa, sehingga nanti ditemukan hasilnya adalah 0,4091, 0,6818, dan 1,6364. Sehingga ini adalah inverse dari S-nya tadi. Selanjutnya, itu kita adalah memasukkan ke rumus T-hotelingnya, yaitu N dikalikan dengan X bar min mu 0-nya. Jangan lupa itu masih transpose ya. Ini ada transposnya. Terus S inverse-nya dikalikan dengan X bar dikurang dengan mu 0-nya. Berarti ini kalau kita jabarin kan seperti ini ya. Ini 4 dikalikan dengan, ingat tadi ini kan masih transpose nih. Kalau kita nggak mau transpose berarti kan 6, 7 dikurang dengan 10. Enggak, ini 6, 7 ya. 6, 7, 10, 11. Ya, tadi kan mu 0-nya itu kan 7 dan 11 ya. Nah, ini dimasukin ke sini. Jadi 6 dikurang 7 ya dalam bentuk kolom, tapi ini karena ini transpose kan yang diminta. Jadi dia dalam bentuk baris, ya. Jadi 6 dikurang 7, 10 dikurang 11, terus S inverse-nya dimasukkan, terus dikalikan dengan si X bar dikurang mu 0-nya. Berarti X bar-nya tadi berapa? X bar-nya 6, 10, 6, 10, mu 0-nya juga sama ya. 7, 11 dikurang. Gini. Oke. Sampai sini nanti ketemu nilai T-hotelingnya yaitu 13,6364. Sisanya kita tinggal menggunakan sifat dasar operasi matriks. Sampai sini terkait T-hoteling di menghitung T2 atau T-hoteling ada yang ingin ditanyakan? Oke, mau nanya dong. Ya, gimana? Mau mastiin sih, kemarin emang bapaknya bilang tuh ini aja ya, kita nyari tellingnya doang. Soalnya kan kita belajarnya tuh uji kan, pengujian gitu, Ya, kayak ada betul. tabel-tabel gitu. Betul. Kayaknya emang nyari T-nya doang atau nanti ada kemungkinan uji-uji gitu. Soalnya kita dibilangin gak sih bawa tabel apa enggak? Iya, betul. Nah, ini sebenarnya ada soalnya di sini. Nih, kan kita kan kemarin nggak belajar kan ya? Kita cuma berhenti di F gitu kan? Ya nggak? Kita berhenti di F, N min P, segala macam. Nah, ini sebenarnya ada soalnya. Sebentar. Ini emang lemot ke gimana? Oh, nah. Nah. Ini soal yang B. Jadi berdasarkan soal sebelumnya, tentukan distribusi T kuadrat. Nah, di sini hoteling T kuadrat akan bersesuaian dengan nilai ini. Ini kan pernah yang diajarin pamuklas. Ingat, N itu menandakan jumlahnya baris, yaitu barisnya tadi ada 4. Kemudian P adalah jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya ada 2. Jadi di sini kita inputkan 4 dikurang 1 dikalikan dengan P-nya 2. Kemudian 4 dikurang 2 kan. Nanti akan menemukan hasil 3F 2,2. Nah, ini itu menggunakan tabel F. Itu ya, ini menggunakan tabel F. Tabel F ada di bab ini, nanti coba dibuka aja di bagian mata kuliah ADS itu ada tabel F. Terus, ini untuk distribusi T kuadrat, belum masuk ke dalam ujinya. Nah, ini di nomor C dibilang berdasarkan soal A dan B, uji H0 dengan taraf signifikansi 0,05 dan berikan kesimpulan apa yang Anda peroleh. Nah, ini nih di sini bagian kita menguji H0-nya tadi. Dengan menggunakan bagian B, di mana tabel distribusi F pada tingkat alfa sama dengan 0,05 dan F1, F2 ini derajat kebebasannya yaitu 3F2,2, berarti dia di F1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 2. Berarti di sini nih, ini kan F1-nya kan nih 2, terus ini F2-nya juga 2. Ternyata nilainya itu adalah 19. Berarti 3 dikalikan dengan F2,2, di mana F2,2 sama dengan 19, hasilnya adalah 3 kali 19 adalah 57.
Gitu. Nah, perhitungan nilai T kuadrat pada poin A didapatkan sebesar 13.6364. Artinya, T kuadrat itu kan lebih kecil dibandingkan dengan si 57. Nah, kalau misalkan dia lebih kecil T hotelingnya dibandingkan dengan tabel F-nya, berarti kesimpulan yang kita dapatkan adalah H0-nya diterima. Atau misalkan apa ya? Tadi tuh aku baca H0 not reject. Berarti kan artinya kan H0 tidak ditolak gitu kan ya. Berarti H0 diterima. Gitu. Ini untuk uji dari H0. Nah, ini sih yang tadi ditanyain Nadia kan ya. Oke, mau nanya lagi dong. P tadi ini ya kolom ya? Itu kolom, banyaknya kolom. Jadi nih, ntar ya, satu saja. Misalkan ini ada X1, X2 gitu ya. Ini tabel, aduh, kok miring. Nah, misalkan ada entry data A, B, C, D, E, F. Nah, ini kan banyaknya kolom kan ada banyaknya baris kan ada tiga nih, satu, dua, tiga. Terus banyaknya kolom ada dua, satu, dua. Berarti ini sama dengan P, ini banyaknya data sama dengan N. Berarti ini banyaknya baris, P, banyaknya kolom. Tulisannya jelek, mohon maaf. Gini ya. Oke Ki. Terus apa sih namanya kan kita uji hipotesis juga kan pakai hoteling ini. Nah itu tuh nanti kita Hmm. nulisin H0 sama H1-nya gimana sih? Soalnya biasanya di soal tuh kayak langsung ini doang loh, langsung apa mu nolnya berapa, langsung Ujilah gitu kayak ya. angka-angkanya gitu. Heeh, nggak ada Nah, ininya. nah iya sih. Tadi tuh aku kan latihan-latihan Atau langsung soal aja kan ya? ya. Jadi aku tadi kebanyakan ini research gitu. Dia tuh langsung ujilah H0 eh, apa gitu. Tentukan nilai statistik uji T kuadrat dan ujilah H0-nya gitu. Nah, itu tuh nggak dikasih tahu interpretasinya itu apa gitu. Apakah emang H0 yang diminta kurang dari atau sama dengan, atau H0 lebih dari atau sama dengan, tapi kalau kemarin-kemarin kita di ADS, ketika dia nilainya itu kurang dari 3F tabelnya, berarti dia H0-nya diterima kan. Terus kalau misalkan dia lebih dari, berarti H0-nya ditolak gitu. Dan ini juga udah sesuai KJ-nya nih tadi. Ketika T hotelingnya kurang dari tabelnya, maka kesimpulannya H0 diterima. Gitu, Nat. Oh ya udah berarti kalau misalnya apa ada soal uji gitu kayak kita langsung cari aja nilainya ya, terus kayak baru dibikin Mm-mm. kesimpulannya dia diterima atau ditolak gitu. Betul, 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 betul. Jadi ada Oke. kesimpulannya, ada pembuktiannya, huruf. Nilai-nilainya tuh berapa aja yang menyebabkan dia H0-nya diterima atau ditolak. Itu ya. Ke slide sebelumnya dong Ki. Boleh? Ini? Heeh. Mau mastiin aja sih apa sih namanya yang di T kuadrat itu tuh kalau kalau nggak salah kata pamuklas itu dari belakang gitu kan ngaliinnya kayak dikaliin satu-satu biar ke depannya makin mudah gitu. Soalnya katanya kalau ngaliin dari ini apa sih namanya nanti salah karena baris sama kolomnya nggak sesuai. Ini gimana sih ngaliinnya? Coba sih jelasin Oh iya, iya. perkaliannya gitu. Hmm, sebentar. Sebentar ya. Fokus dulu deh. Baris dan kolomnya. Iya sih, benar. Karena nanti dia barisnya nggak sesuai kan. Sabar ya, kita buat dimensinya aja. Dimensinya. Iya, soalnya kan beliau itu Jadi, minta dijabarin kan. ya, aduh. Oke, nah ini kan kita cek dulu nih dimensinya. Ini kan berarti nanti dia jadi 4, terus ini 6 kurang 7 min 1, 10 kurang min, ini berarti min 1 ya, sama nggak sih? Sama kan? Terus ini dikalikan dengan ini 0,4091, 0,6818, 0,6818, 1,6364. Terus ini kan 6 kurang 7 kan min 1. 7 dikurang 1, 7 dikurang 11 itu berapa? Min 4 ya, min 4. Nah, ini kan berarti kita lihat dulu, ini kan 1 kali 2. Terus ini 2 kali 2. Terus ini 1, ini ya.
Nih, ini 1 kali, bukan 2 kali 1. Sebenarnya Laras gimana? Itu Ki mau nanya, eh itu kan 6 min 7, yang satu 10 min 11. Tapi kok beda ya sama satunya, yang satu 6 min 7 sama 7 min 11? Bentar. Samanya bentar ya. Kan ini kan X barnya. X barnya tadi dia, X barnya kan tadi 6, 10 kan. Sabar ya. Mana yang tadi kursornya? 6, 10. Terus karena ini mu nolnya dalam bentuk ini kan, dalam bentuk 7, 11 itu dalam bentuk baris, berarti kita ubah jadi kolom kan. Berarti ini 7, ini 11. Berarti sama nggak sih, Riz? 6 dikurang 7, 10 dikurang 11. Terus ini, ya sama nggak sih? Apa yang beda? Kan ini kan dia pertamanya disusun secara kolom. Ya secara kolom. Terus karena ini dimintanya petik nih, ditranspose, berarti nanti kita transpose hasilnya 6 kurang 7, 10 kurang 11, jadi secara baris gitu. Gimana? Yang belakang tapi 7 min 11 gitu. Yang kanan itu Ki, 7 min 11 tuh. Oh ini ya. 6 dikurang 7. 6, 7, 7. Oh ini apa kok tipe ya? Aku tipe kah? Kan itu kalau rumus aslinya kuadrat kan Ki, harusnya sama pengurangannya. 7, 11. Bentar, kok saya loading ya? Sebentar. Aku loading. 6 kurang 7. Oh iya, berarti ini harusnya 10 kan ya? Bukan 7. Ya nggak sih? Ya nggak? Iya Ki. Ya kan? Ya, ini berarti ini ketipuan lah ya. Ini tipe. Seri. Ini tipe. Nah, tadi udah clear ya yang ini kenapa dia bisa seperti itu. Ini tipe. Ini harusnya 10. Ntar aku perbaiki. Berarti ini nanti perkaliannya kan sesuai ini sama dimensinya. Ini 1 kali 2, 2 kali 2. Berarti ini nanti tergantung ini mau dari mana dulu Nadia. Mau dari sini apa dari sini? Ini kan sama nih. Baik ini, baik yang min 1 sama min 1. Berarti ini 1 min 1 ya. 10 ya. Bentar ya. Jelek banget tulisanku, sumpah. Sebentar. Kita perbaiki. Ya udah, ini kan berarti kan nanti kan indeks perkaliannya jadi 1 kali 2 kan. 1 baris, 2 kolom. Berarti nanti 4 dikalikan dengan min 1 dikali 0,4091. Terus min 1 dikali 0,6818. Terus ini juga min 1 dikali 0,6818. Ini min 1 dikali 1,6364. 6364. Ini dikalikan kan? Ini enggak sih? Oh, bentar. Ini tulisannya jelek banget loh. Oke, di sini ya. Berarti ini min 1, min 0,4091, min 0,6818. Ini untuk yang ini ya. Berarti ini totalnya berapa? Kalkulator. Berarti ini nanti dia min 1,0909. Terus selanjutnya ini kan min 1 kali 0,6818, min 1 kali
1,6364. Berarti nanti ini ada berapa nih? 0,6818 dikali dengan 1,6364. Berarti ini 1,115697 gitu ya. Nah, nanti ini dikalikan lagi dengan ini. Ini kan matriks 1 kali 2 kali 1. Ini 1 kali 2 kan. Jadi nanti entry-nya itu adalah 1 kali 1. Nanti jabarin aja ya Nadia ini. Aku susah pentapnya. Atau nanti ku tulisin deh di sini. Ya, di PPT-nya. Cara penjabarannya, oke? Iya, iya. Nggak usah, nggak apa-apa kok, Ki. Aku mau nanya itu aja. Berarti Ya, nanti pokoknya disesuaiin aja kan sama apa sih mm, namanya dimensinya. dimensi. Pertama cek dulu dimensinya. Kalau Kalau dimensinya misalkan Kalau gimana? misalkan emang yang apa sih namanya dari depan itu kayak nggak bisa dikaliin, berarti kita ini ngaliin dari belakang aja gitu kan? Dari belakang, betul. Dikaliin. Betul, 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 Oke, betul, betul. Itu oke, ya. makasih Ki. Oke, sip. Oke, eh, ini udah. Nah, udah selesai. Jadi sebenarnya ada satu lagi yang kurang, itu berpasangan ya. Jadi ada satu lagi materi yang kurang dan itu pertemuan terakhir banget yang waktu itu maju ada siapa ya? Ada Hani, ada Haris, ada Ilham ya kalau nggak salah. Terus ada Nadia kan, cari yang itu. Nah itu kan rumusnya itu kan, masih pada inget nggak yang ada jarak, terus apa gitu. Aku di Classroom nggak ada kan, belum diupload PPT-nya. Di baknya aku belum ngecek sih, tapi tadi di Classroom nggak ada. Jadi yang ini nih, tadi tuh nggak ada. Nggak aku masukin ke PPT ini. Jadi nanti ada sih latihan soalnya, nanti aku kirimin aja. Beserta jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kan untuk yang uji dua vektor rataan itu kan ada yang sigma tidak diketahui sama sigma diketahui ya. Nah, itu kan kayaknya yang Mm-mm. kamu kerjain tadi yang tidak diketahui. Kamu nggak mau bahas yang sigmanya diketahui, tah? Yang sigmanya Soalnya diketahui. kisi-kisi dari bapaknya tuh antara dua itu, tapi nggak tahu yang bakal keluar yang sigma tidak diketahui atau yang sigma diketahui. Ada contoh soalnya nggak di PPT? Soalnya aku cari Eh, tuh terbatas banget gitu loh. Yang sigmanya diketahui. Soalnya itu yang apa ini yang Inggris-Inggris anjay. Hmm, Pengujian dua vektor SPI ini ya. Sigma min 1. ya itu yang pakai yang pakai apa sih? Tapi kayak kita bahas nggak sih di kelas? Kalau nggak salah tuh cuma dibahas ininya doang ya, rumusnya doang sama bapaknya. Ini yang sigma kan? Yang sigma itu Iya, kan, bukan yang S. yang sigma, yang sigma. Mm, Ada W1, W2 lagi. ya kan, itu nggak dibahas nggak sih? Gitu. Jadi, Hmm, kenapa nggak aku masukin di sini? tapi Itu karena nggak takut dibahas. soalnya ntar tiba-tiba Terus juga, keluar bingung. ih, jangan gitu lah. Terus, di bagian ini tuh, contoh soalnya pun dia tuh make yang sigma kan, ya, di latihan 1. Bukan yang make sigma. Ya nggak sih? Yang soal nasabah ini. Kan sama tuh karakteristiknya. Pengujian dua vektor rataan. X1, X2, X3. Gitu. Jadi aku pikir aku juga kan agak kurang gitu kan ya di yang pakai W1 W2 ini karena terkesannya lebih ribet dan di latihan soal pun minim gitu. Adanya ya yang ini mu 0 ini tadi. Kalaupun ada dia dalam bentuk cerita gitu. Kayak interpretasinya gas ini sekian gitu. Terus gas A, gas B sekian gitu. Tentukan bla 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 gitu sih Nat, makanya nggak aku masukin ke dalam sini karena nggak dibahas, terus yang kedua susah gitu. Tapi kayaknya nggak masuk sih, insya Allah nggak masuk lah. Oke lah, semoga nggak masuk. Amin, 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 amin. Amin. Oke. Yang selain ada yang mau ditanyain nggak terkait ini?
Jadi itu ya yang aku baca kisi-kisinya tadi dari Kanisha apa ya yang kirim tadi itu ya yang pertama konsep dasar matriksnya harus kuat. Terus yang kedua cara mencari nilai eigen, vektor eigen itu pasti keluar sih. Pasti. Soalnya kayak apa gitu yang mau dikeluarin. Kalau inverse sama determinan kan kayak udah terlalu umum kan. Tapi eigen dan vektor eigen juga kita jarang latihan soal di kelas. Jadi nggak tahu keluar apa enggak sih. Pokoknya ya itu tadi ya terkait hal-hal yang udah di sini di PPT tadi. Mungkin kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, aku kembalikan ke admin. Laras atau Haris atau Ken. Makasih. Kalau kelas mau nyampein pendapat ya? Oke, makasih banyak ya Syauki atas Habibie pada malam hari ini. Semoga Habibie bisa bermanfaat dan berguna. Semoga keluar semua lah besok di UTS ya. Oke, mungkin itu aja untuk Habibie pada hari ini. Terima kasih banyak yang udah join. Makasih banyak juga buat Syauki udah monitor. Saya tutup ya. Terima kasih. Selamat malam. Makasih, oke. Ya, Selamat malam. makasih.